Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya? Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam jumpa lagi dengan Diana Erliana Lesmana. Kali ini Diana akan menyampaikan materi tentang pramatematika anak usia dini. Baik, sebelum mulai ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu yang baik hati, mari hadirkan hati dan pikiran untuk fokus menyimak dan memahami materi hari ini. Perkenankan jiwa raga untuk menerima dan mencerna pengetahuan yang disampaikan pada hari ini. Yakinkan hati, tidak ada yang sulit bila mau mencoba dan berusaha dengan kesungguhan hati. Yuk kita mulai dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mohon izin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kita bahas adalah pramatematika. Pramatematika itu merupakan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pramatematika itu terdiri dari mengenal bilangan atau number and operation, kemudian analisis data dan kemungkinan, data analisis dan probability, seriasi pengurutan, klasifikasi, geometri, pemecahan masalah, waktu, pola, dan pengukuran. Prinsip-prinsip permainan matematika anak usia dini. Yang pertama, permainan matematika diberikan secara bertahap. Diawali dengan menghitung benda-benda atau pengalaman peristiwa nyata yang dialami melalui pengamatan terhadap alam sekitar. Kedua, pengetahuan dan keterampilan pada permainan matematika diberikan secara bertahap menurut tingkat kesukarannya. Misal dari konkret ke abstrak, mudah dan sukar, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Kemudian permainan matematika akan berhasil jika anak-anak diberi kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Permainan matematika membutuhkan suasana yang menyenangkan dan memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Untuk itu diperlukan alat peraga dan media yang sesuai dengan tujuan menarik dan bervariasi, mudah digunakan dan tidak membahayakan. Ini adalah prinsip-prinsip permainan matematika bagi anak usia dini. Ya, intinya adalah kegiatan itu harus menyenangkan, kemudian tingkat kesukarannya disesuaikan dengan usia anak, kemudian berikan pelajaran pengalaman bermakna bagi mereka, dan tentunya gunakan banyak bahan media dan kegiatannya menarik buat mereka. Konsep angka dan bilangan. Yang pertama, mengenalkan konsep angka kepada anak usia 0-3 tahun. Yang kedua, mengembangkan konsep angka pada anak usia 3-6 tahun. Nah, di sini ya, bagaimana konsep mengenalkan angka atau bilangan pada anak usia di bawah 3 tahun bisa dilakukan melalui 3 tahap ini. Membilang, yaitu menyebutkan bilangan berdasarkan urutan, seperti menyebutkan 1, 2, 3 sampai 10 ya. Mula-mula mungkin dihafalkan ya. Mereka untuk mengenal saja dulu bilangannya. Mungkin teman-teman juga sudah lakukan ini kepada anak-anaknya masing-masing gitu ya.
bahwa udah di usia 2 tahun sudah dikenalkan hitungan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, atau mungkin 2, 3 sampai 5. Mereka hanya sekedar menghafal, belum tahu konsep angka 1 seperti apa. Tapi menyebutkan bilangan berdasarkan urutan itu bisa dikenalkan. Kemudian mencocokkan setiap angka dengan benda yang sedang dihitung. Nah, di sini sudah mulai dikenalkan anak-anak untuk mengkonkretkan simbol angka tersebut. Jadi angka itu kan abstrak ya teman-teman. Jadi bagaimana mengkonkretkannya, yaitu dengan menggunakan benda real atau benda-benda yang ada di sekitarnya, sambil dihitung ya. Seperti itu. Kemudian membandingkan antara kelompok benda satu dengan kelompok benda yang lain untuk mengetahui jumlah bendanya lebih banyak atau lebih sedikit atau sama. Nah, ini beberapa inspirasi kegiatan yang bisa dilakukan ya untuk mengenalkan, membandingkan juga, mengenalkan angka, lalu mengkonkretkan angka yang abstrak tersebut menjadi sesuatu yang dapat bermakna buat mereka, yaitu kita menggunakan benda-benda, bisa benda ya, bisa ini yang dicontohkan dengan warna, kemudian bentuk-bentuk gitu ya. Nah, kemudian juga anak-anak dilatih untuk mengenal banyak sedikit. Nah, ini adalah inspirasi-inspirasi yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua di rumah. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk usia yang lebih besar, dikembangkan pemahamannya melalui kegiatan menghitung. Jadi tahap awal anak sudah bisa menghitung melalui hafalan atau membilang ya. Kemudian nanti dikembangkan lagi bisa dengan kegiatan bernyanyi gitu ya, permainan jari dan yang lainnya yang berhubungan dengan angka. Ya, banyak sekali lagu-lagu ya yang terkait dengan mengenalkan bilangan ya, jumlah gitu ya. Nah, hubungan satu-satu. Nah, menghubungkan angka dengan benda yang berkaitan. Lalu menjumlah, membandingkan dan simbol angka. Nah, kita lihat ya contohnya ya. Ini bisa dilakukan sebagai inspirasi teman-teman semua. Nah, ini ada tiruan seperti jari ya. Kita sudah biasanya kalau sambil bernyanyi pun kita menggunakan jari kita ya untuk menunjukkan, atau kita mengenalkan bilangan, menyebutkan angka dengan menggunakan jari. Ya, Tuhan telah menciptakan tubuh kita bisa jadi sebagai sumber belajar juga ya. Jari-jari ini dengan jumlah yang tepat, yang pas, kemudian kita bisa mengenalkan pembilangan ya, kemudian berhitung menggunakan jari. Nah, ini adalah salah satu contoh media yang bisa digunakan. Nah, ini seperti ini ya, bagaimana anak-anak dikenalkan untuk menyimpan benda sesuai dengan jumlahnya, ya. Oke, kemudian di sini juga sama, pada saat kita mengenalkan penjumlahan, pengurangan, kita gunakan juga media, bahan-bahan yang membuat anak-anak juga tertarik ya untuk mengikutinya. Dan sepertinya akan lebih mudah memahami terkait dengan penjumlahan dan pengurangan ya, operasi bilangan kalau dilakukan dengan kegiatan bermain seperti ini. Oke, kemudian analisis dan probability data. Nah, ini biasanya dengan analisis data tuh membuat grafik ya, merupakan cara anak untuk menampilkan bermacam-macam informasi atau data dalam bentuk yang berlainan. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan itu ya adalah misalnya mengajak anak mengumpulkan bermacam-macam daun-daunan misalnya, atau batu-batuan gitu ya, pokoknya yang ada di sekitar lingkungan anak. Kemudian ajak anak mengelompokkan bentuk daun-daunan tersebut. Setelah itu buat daftar seperti tabel gitu ya.
tentang jumlah daun dan untuk setiap bentuknya. Dengan cara menyusun daun-daunnya menjadi barisan tegak lurus ke atas. Kemudian ajak anak mencatat jumlah setiap kelompok daun. Ini contohnya ya gambarannya. Kalau memang menggunakan daun tadi, berarti daunnya diurutkan sesuai dengan bentuknya yang sama. Kemudian nanti diberikan angka, ada berapa jumlahnya. Nah, yang paling kanan nih di sini menggunakan apel, ya, menggunakan apel, dan anak sudah belajar membuat grafik. Nah, ini adalah analisis data yang bisa dikatakan sederhana tapi bermakna buat anak-anak ya. Nah, ini ada buahnya, kemudian ada tabelnya, lalu kemudian diurutkan berdasarkan jumlahnya. Nah, teman-teman di sini juga sambil anak-anak mengenal banyak sedikit ya, mana yang paling sedikit, mana yang paling banyak. Nah, ini sangat menarik. Kalau misalnya kita tidak menggunakan benda-benda yang yang konkret gitu ya, bisa saja kita gunakan dari gambar-gambar ya, dengan gambar gitu, gambar apapun ya bisa ya. Ini kayak seperti apel ini sepertinya dalam bentuk gambar ya, bukan bentuk apel yang sebenarnya. Jadi banyak hal ya. Jadi teman-teman juga bisa juga mengajak anak-anak, misalnya mereka senang memakan coklat atau permen, bungkusnya jangan dibuang. Kemudian mereka membuat grafik seperti ini. Kemudian bungkusnya itu coba mana bungkus permen yang sama, dikumpulkan bungkus permen yang sama. Ya, di sini sudah ada unsur kegiatan klasifikasi ya, secara tidak langsung ada kegiatan pengelompokan dan anak-anak berhitung. Tapi kita kembangkan untuk analisis data menggunakan grafik atau tabel. Nah, kemudian probability artinya mengetahui seperti apa kesempatan yang muncul ya, peluang yang muncul. Nah, bisa menggunakan permainan dadu, ini juga menarik ya. Anak-anak melempar dadu, lalu mereka berhitung dadu mana yang muncul, yang keluar ya. Ini juga sangat variatif bentuk dadunya. Nah, nanti dengan berlatih seperti ini pastinya anak-anak menjadi senang ya, karena dengan permainan. Kemudian juga dia mengenal, jadi bisa memahami terkait dengan peluang yang muncul ya. Nah, bisa saja dikaitkan dengan kejadian alam. Misal anak-anak melihat kondisi awan gelap, mendung, dan kemungkinan akan hujan. Ini namanya probability. Tapi bisa saja sih tidak hujan ya, karena hanya peluang, belajar peluang itu anak-anak bisa mengenal ya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Oke. Lalu seriasi, pengurutan atau pola. Di sini kemampuan seriasi atau merangkai adalah kemampuan memahami lebih dari, kurang dari, dan kemampuan mengatur benda-benda secara sistematis dalam urutan atau rangkaian berdasarkan aturan atau urutan tertentu. Nah, ini contohnya ya, untuk pengurutan. Kemudian banyak beragam kegiatan yang bisa dilakukan, dan ini juga dikaitkan dengan angka. Oke, seperti ini. Nah, untuk polanya juga urutan ya, mengurutkan angka. Nah, sebelum mereka dapat mengurutkan angka, pastinya mereka juga sudah terbiasa mengenal urutan angka 1 sampai 20 atau angka 1 sampai 10 ya. Jadinya mereka tidak asing dengan itu, dengan pengurutannya. Nah, ini untuk pembiasaan untuk mengenal, mengkonkretkan angka ini, mereka menggunakan berbagai kegiatan. Nah, di sini terlihat mereka mengurutkan pom-pom ya, kemudian melukis dengan jari gitu ya, dengan jari mereka membuat badannya ulat ya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada tutup botol yang bisa dimanfaatkan, kemudian wadah telur ya. Mereka jadi berlatih menyusun pola di sini. Oke.
Nah ini juga sama, menyusun pola, melihat pola yang di atas, kemudian mereka mengurutkannya sesuai pola yang diminta. Nah ini juga bagian kegiatan matematika ya, bagaimana anak-anak mengenal perbedaan, perbandingan juga. Oke, seperti itu. Lalu klasifikasi mengelompokkan. Memilih dan mengelompokkan meliputi kemampuan mengamati dan mencatat persamaan serta perbedaan benda. Ini penting sekali ya teman-teman. Bagaimana anak-anak berpikir kritis, bagaimana anak-anak berpikir analitik dengan mengenal persamaan perbedaan. Anak usia di bawah 3 tahun mengenal persamaan dan perbedaan melalui kelima indera mereka pada saat bereksplorasi dengan benda-benda di sekitarnya. Nah, anak belajar melalui memperhatikan, mendengar, menyentuh, merasakan, mencium benda ya yang dimainkan, sehingga mengetahui benda-benda yang sama dan mana benda yang berbeda. Nah, ini adalah tahapan ya dalam klasifikasi. Tahap pertama, pengelompokan sederhana ke dalam 2 kelompok atau lebih berdasarkan satu ciri, misalnya warna. Ya. Kemudian yang tahap kedua ya, sudah mulai sedikit rumit, pemilahan benda-benda yang tidak menjadi milik satu kelompok. Baru yang ketiga, membuat pengelompokan dengan kategori berbeda, bagian dari kelompok dan bukan dari kelompok. Seperti itu. Jadi memang di awal tahap pertama lakukan hal yang paling sederhana. Mereka mengelompokkan berdasarkan satu ciri, ya misalnya perbedaan warna gitu. Oke. Nah ini ya bisa dikatakan sebagai pengelompokan. Nah yang bentuknya segitiga dia bisa mengelompokkan dalam berbagai bentuk. Kemudian pom-pom dengan warna. Dan yang paling kanan itu mengidentifikasi angka-angka ya yang sama. Mereka berikan lingkaran seperti itu, dan menggunakan warna-warna spidol yang berbeda. Ini juga kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak ya dengan mengelompokkan klasifikasi di sini. Kemudian bisa dengan menggunakan benda-benda yang nyata, benda-benda yang real gitu ya. Bahkan di sini ada yang menggunakan cabai, bawang gitu ya. Jadi dan di sini juga ada anak yang mengelompokkan daun dan lain sebagainya. Lalu geometri, kalau konsep geometri itu seperti yang kita pahami, ada geometri dasar yang perlu dikenalkan, yaitu segitiga, segi empat, persegi, lingkaran. Di sini pengenalan ini anak-anak juga diajak untuk mengenal posisi dirinya dalam suatu ruang. Ini untuk melatih kecerdasan visual spasial ya, keterampilan kecerdasan visual spasial. Nah, anak bisa memaham tentang pengertian ruang ketika mereka sadar akan posisi dirinya jika dihubungkan dengan penataan benda-benda di sekelilingnya. Nah, anak belajar tentang tempat dan posisi seperti di atas, di bawah, di dalam, di luar gitu ya. Selain itu anak belajar tentang pengertian jarak ya, ada dekat, jauh dan lain sebagainya. Oke, ini adalah inspirasi yang bisa dilakukan, pengenalan bentuk ya. Nah di sini mengenalkan segitiga, persegi, lingkaran gitu ya, dengan mereka membiasakan diperlihatkan dalam bentuknya, kemudian mereka lakukan berbagai kegiatan. Nah yang paling kanan di sini terlihat sekali anak ini sedang melengkapi, menempel pom-pomnya ke bentuk-bentuk konsep bentuk ya. Dan digambarkan ini adalah konsep bentuk dilihat dari sudut-sudut. Nah ini juga melatih konsep ya, seperti kita tepuk tangan segitiga, lingkaran, itu untuk pengenalan konsep.
Nah, di sini terlihat jelas bahwa anak yang paling kanan ini sedang menempelkan sesuai pola ya, sesuai pola bentuk yang diminta oleh gurunya ya. Nah, di sini anak belajar mengenal segi 4 itu ada 4 sudut dan segitiga ada 3 sudut. Ini terlihat sekali ya dalam kegiatan bermainnya. Dia membuat bentuk sesuai dengan yang diarahkan memang ya, dan sudut-sudutnya lalu dia buat sambung, dia rangkai menjadi benda-benda yang sesuai dengan yang ditunjukkan di situ. Nah, ini juga pengenalan arah, mengenalkan posisi kanan, kiri, atas, bawah. Ini sangat penting sekali ya. Karena anak-anak untuk mengenal ruang dia harus mengenal posisi. Nah, di sini juga beragam kegiatan bisa dilakukan ya, mengenal anak panah ya, sambil diperkenalkan ini anak panahnya posisinya di mana, kemana arahnya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam pemecahan masalah, untuk pemecahan masalah merupakan bagian kemampuan matematika. Dengan kemampuan ini anak mampu memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu orang tua dan guru hendaknya dapat mengasah kemampuan ini dengan menciptakan situasi pembelajaran yang sesuai dengan usia perkembangan anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam pemecahan masalah teman-teman, sebenarnya banyak sekali inspirasi yang bisa dilakukan. Namun untuk beberapa kegiatan main dan penggunaan media, apalagi kegiatan yang dilakukan di sekolah, itu anak-anak bisa terlihat pada saat mereka sedang bermain balok, puzzle, ya, tangram dan lain sebagainya. Kenapa? Pada saat itu mereka bisa saja menemukan suatu masalah di mana mungkin bangunannya roboh dan mereka harus tahu kenapa bangunannya roboh. Mereka akan cari tahu dengan melakukan eksperimen yang dicoba, atau mungkin dia menganalisis apa yang terjadi ya dari bangunannya itu. Nah, balok itu merupakan salah satu kegiatan bermain untuk problem solving juga. Begitu juga puzzle, apalagi puzzle-nya sudah lebih rumit dari biasanya. Makanya untuk sesuai usia makin kecil anaknya kegiatannya masih sederhana ya. Lalu bila dia sudah menguasai itu, berikan lagi puzzle yang lebih rumit lagi. Ya, ini adalah melatih mereka untuk menjadi problem solver ya. Biasanya anak-anak yang putus asa sih kalau sudah tidak bisa dia tinggalkan gitu ya. Dan anak-anak yang never give up ya, tidak pernah berhenti berjuang, dia akan terus mencobanya. Nah, ini adalah berbagai jenis mainan ya yang dapat melatih problem solver mereka. Ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilatihkan kepada anak-anak dalam keseharian, bagaimana mereka menjadi problem solver, memecahkan masalah yang terjadi, misal dalam berbagai kegiatan sains, kemudian dari berbagai kegiatan sehari-hari, bagaimana mereka bisa lebih peka terhadap lingkungan. Bila lingkungannya kotor, apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini adalah salah satu cara ya untuk melatih mereka berpikir untuk dapat menjadi pemecah masalah gitu ya, atau problem solver. Ini hal yang sangat penting ya. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga teman-teman, kegiatan project. Nah, project itu memang lebih dominan untuk anak dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, di sini adalah salah satu contoh project membuat sop buah. Ya, anak-anak itu mendapat tantangan, ada buah-buahan yang dia amati, dia lihat, kemudian dia olah, kemudian dia buat sedemikian rupa menjadi sop buah. Ini adalah kegiatan project individual yang bisa dilakukan di rumah ya. Dan ini melatih anak untuk mengenal buah-buahan juga, kemudian mereka juga dapat menggunakan alat yang dapat memotong buah gitu ya, seperti pisau. Pastikan juga ini aman ya buat anak-anak, pisaunya tidak terlalu tajam atau
diarahkan atau diawasi. Nah, teman-teman bisa lihat dalam kegiatan ini anak-anak setelah berhasil dia jadi punya sesuatu yang bisa dibanggakan, yaitu sop buah yang dia buat gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman, dan mereka sudah belajar mengenal dan belajar mempersiapkan ya diri dengan berani memotong buah gitu ya. Kemudian dengan melatih juga dia mengenal ukuran dan lain sebagainya. Ini banyak sekali manfaatnya dalam kegiatan seperti ini. Oke, kemudian konsep waktu ya. Anak-anak usia dini sebenarnya belum belajar konsep waktu yang secara rincian, tapi anak-anak itu bisa dibekali dengan pengenalan konsep waktu. Mereka jadi kenal pagi, siang, malam, kenal hari dan bulan, kemudian rutinitas mereka dalam keseharian ya. Pengenalan waktu itu dapat dilakukan sambil bercerita, bernyanyi, bermain peran, bermain dengan jam, membuat kesepakatan kelas juga ya. Nah, dengan kesepakatan kelas itu mereka bisa tahu masuknya berapa, kemudian main jam berapa dan lain sebagainya. Hal ini harus dilatih dan simulasi sejak anak usia dini, sehingga mereka terbiasa menghargai waktu dan mereka tahu waktu-waktu yang mereka dapat manfaatkan di dalam kegiatan kelas sekolah. Ini saya pernah mengalami juga ya dengan anak-anak mengenal waktu seperti itu. Dia tahu ini saatnya kita bermain di luar misalnya gitu. Ini saatnya kita pulang dan lain sebagainya. Jadi saran saya nih di dinding kelas ya, di pintu masuk itu dinding kelas ya, itu kita buat gitu ya, kita buat seperti schedule time sebenarnya ya, cuma dibuat seperti jam ya. Misalnya kita masuk pukul 8, berarti jamnya diarahkan seperti pukul 8, lalu dituliskan kegiatan satu, atau mungkin di situ kegiatan berbaris, kemudian apa sajalah kegiatannya, kegiatan inti misalnya. Nah, nggak apa-apa dituliskan, jadi anak-anak tahu, oh ini berarti jam, nanti dia sudah tahu nih jam 11 kita pulang. Miss, angka sudah menunjukkan angka jam 11, kita waktunya sudah pulang gitu. Seperti itu. Ya, itu menarik sekali ya. Jadi di setiap ruang kelas sebaiknya ada jam besar ya. Dan pastikan jamnya itu juga ada angkanya gitu. Kemudian kita ajarkan mereka jarum jam dengan membuat schedule time dengan miniatur jam kecil yang kita setting per time-nya kegiatan mereka di sekolah. Itu sangat menarik. Kayak ini contohnya ya, mereka bermain dengan jam, mereka bisa merubah-rubah jamnya. Kemudian ini bisa dibuat loh, ini dari tutup botol yang sebelah kiri ini ya, dari tutup botol, kemudian dari tutup apa itu ya, plastik kayaknya yang lebih besar, dan ini bisa diputar-putar ya. Nah, yang setengah itu seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita punya schedule time di sekolah, jam berapa dari mulai masuk sampai pulang gitu ya, kita bisa tempelkan di dinding kelas. Oke, kemudian ini adalah yang paling kanan itu mainan yang jadi pabrikan ya, tentang konsep waktu. Oke, kemudian konsep pengukuran. Nah, anak belajar pengukuran dari berbagai kegiatan yang membutuhkan kreativitas. Tahap awal, anak tidak menggunakan alat, tetapi mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, dan lebih lambat. Tahap berikutnya diajak menggunakan alat ukur bukan standar, seperti pita, sepatu, dan sebagainya. Lalu tahap yang lebih tinggi digunakan jam dinding, penggaris, skala, termometer. Nah, jadi anak-anak sejak dini sudah dikenalkan pengukuran baku dan non baku ya.
mengukur sesuatu tidak hanya dengan penggaris atau alat ukur gitu yang memang sudah terstandar ya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Nah, ada contoh pengukuran yang memang baku menggunakan timbangan, kemudian yang tidak baku itu misalnya dengan jengkal, dengan jarak, kemudian dengan langkah. Ya, yang bakunya bisa dengan penggaris, dengan pengukur tinggi badan gitu ya. Nah, ini anak yang paling kanan ini sedang mengukur lengan temannya dengan menggunakan Lego, dan Legonya sudah dituliskan jadi pakai dengan huruf ya. Ini sangat menarik ya teman-teman, melatih anak untuk berhitung secara sederhana dengan alat-alat yang ada gitu ya. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan. Quote today-nya adalah, ajaklah anak bermain dengan menyenangkan pada 7 tahun pertama, disiplinkanlah anak pada 7 tahun kedua, dan bersahabatlah pada anak usia 7 tahun ketiga. Ali bin Abi Thalib. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau sharing, saya sangat senang sekali. Saya yakin teman-teman punya pengalaman yang lain yang lebih luar biasa terkait dengan berbagai kegiatan di PAUD. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.